Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan atas pelindungan-Mu dan pemberian hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dan yakin ada rencana-rencana yang terbaik yang mau Tuhan berikan pada kami. Untuk itu Tuhan, masuklah ke dalam hati kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Agar setiap yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat seluruh rekan-rekan kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami problem kehidupan, yang mengalami kepahitan hidup, Tuhan yang memberikan kesembuhan dan sukacita ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Berbagi dengan orang mati. Itu judul nats kita pada renungan di pagi hari ini. Landasan firman Tuhan diambil dari Nehemia 5 ayat 14 sampai 15. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Tuhan. Kita akan baca lagi dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 4. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kairo adalah sebuah ibu kota dengan kota 1000 menara. Karena di bagian timur Kairo banyak terdapat bangunan bermenara. Sayang, di kota Kairo ini ada perbedaan mencolok antara kawasan dalam kota dengan pinggiran kota. Kawasan dalam kota terlihat mewah dan bersih, sementara kawasan pinggiran kota terlihat kumuh. Di kawasan pinggiran kota ini kita bisa menemukan wilayah yang dikenal dengan sebutan kota mati atau kota makam. Sebab di kiri kanan jalan dipenuhi makam-makam, serta kawasan itu menjadi basis penduduk miskin di sana. Orang-orang miskin yang tidak memiliki rumah dan tidak sanggup menyewa rumah menjadikan pemakaman sebagai tempat tinggal mereka. Orang-orang miskin itu harus berbagi tanah dengan orang-orang yang sudah mati. Kadang ada batu nisan yang di ruang tamu dan sebagainya. Entah apa alasan pemerintah di sana tidak untuk memperhatikan kota makam tersebut dan mengubahnya menjadi kota yang hidup. Tentunya para pemimpin itu mempunyai banyak harta, rumah mewah, serta fasilitas yang mempermudah hidup mereka. Jelas bahwa perhatian untuk orang miskin sangat kurang. Bisa dikatakan yang miskin semakin miskin, yang kaya menjadi kaya semakin kaya. Hal seperti ini juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel sebelum Nehemia menjadi bupati. Keadaan orang miskin juga sangat parah. Ini terlihat dari teriakan mereka dan mengatakan, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Kami harus meminjam uang untuk membayar pajak dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan adik-adik kami, sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak laki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus relakan
dimiliki oleh orang lain. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Nehemia 5 ayat 3-5. Itulah sebabnya ketika Nehemia menjadi bupati, dia mengubah pola kepemimpinannya, yaitu pemimpin yang memperhatikan rakyat, tidak mengutamakan haknya, rela berkorban. Ini semua dimaksudkan agar pembangunan tembok Yeriko dapat diselesaikan dan demi kesejahteraan rakyat. Bukan berarti Nehemia tidak menginginkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, tetapi untuk kesejahteraannya dia hanya meminta kepada Tuhan saja. Nehemia 5 ayat 19. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin di sekitar kita masih banyak orang yang menderita. Jika penderitaan itu karena kesalahan mereka sendiri, tentu saja wajib untuk berubah. Tetapi tidak sedikit yang menderita akibat perbuatan orang lain dan kurangnya kesempatan. Untuk mereka kita harus menunjukkan empati dan sebisa mungkin menolong mereka. Jika sikap kita seperti Nehemia, mari kita mohon kepada Tuhan agar dapat menjadi berkat bagi yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya akan bacakan Filipi 2 ayat 4 yang mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, apa gunanya hidup ini kalau kita terus-menerus memikirkan diri sendiri? Tidak ada gunanya hidup ini. Tetapi Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Sosial juga dengan sesama kita, menolong orang lain. Pada waktu tangan kita memberi, kita lebih bersuka cita daripada orang yang menerimanya. Karena kita bisa berarti dalam hidup ini. Karena kita merasa berguna dalam hidup ini. Karena kita merasa hari-hari yang Tuhan berikan pada kita, kita gunakan sebaik mungkin buat orang lain. Bapak Ibu, betapa indahnya hidup memberi itu. Tapi orang karena dikuasai oleh hartanya, karena dikuasai oleh pemikirannya bahwa dia akan berkekurangan pada waktu memberi, sehingga dia tidak mampu memberi sampai akhir hidupnya. Sungguh merugikan kehidupan seperti itu. Hidup ini singkat. Tuhan mengatakan, berilah apa yang dapat kau beri kepada orang lain, maka ukuran neraca akan diberikan kepadamu seturut dengan apa yang kau lakukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, bimbinglah aku supaya tidak ikut-ikutan dengan dunia ini yang semakin menampakkan sikap mementingkan diri sendiri, mementingkan ego sendiri. Karena aku ingin menjadi berkat bagi sesama. Amin. Memperhatikan orang lain adalah sikap yang perlu dikembangkan oleh setiap orang. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat memberi, dan menolong orang lain dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan memberkati. Amin.